Jadi kalau kemudian hanya digantungkan kepada integritas personal dan lain-lain, mohon maaf, integritas personal itu kemudian rusak ketika masuk ke sistem pemilu kita, Pak. Sekali lagi saya tegaskan, bukan kami melemahkan, saya pimpinan KPK bukan melemahkan KPK ya. KPK tidak akan mampu untuk kemudian menyelesaikan. Itu kejujuran menurut saya, Mas, dan iya, kita bisa paham. Sekali lagi karena kami mungkin karena kita telah berdamai menyangkut dengan korupsi itu, hingga kemudian dalam beberapa survei soal korupsi itu hanya menempati posisi ketiga dari perhatian masyarakat. Pada survei terakhir yang dilakukan oleh kalau nggak salah Indikator ya, Burhanuddin Muhtadi itu nomor urut pertama itu tentang ekonomi. Padahal sebelumnya bertahun-tahun itu korupsi selalu menempati urutan pertama di dalam hal concern masyarakat. Mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi realitasnya memang tampaknya penyakit ini begitu sulit untuk ditumpas. Agar kemudian memberi kita tetap mengingat bahwa ini adalah musuh bangsa, musuh masa depan. Maka kemudian saya mengundang seorang komisioner KPK, sahabat lama, orang yang ya asik menurut saya. Kadang-kadang berbeda nada dengan yang lain, Mas Nurul Gufron. Mas, makasih telah hadir di sini. Sama-sama, Mas Iqbal. Apa yang terjadi? Saya mulai dari situ dulu. Apa yang terjadi dengan penindakan korupsi kita? Karena begini, Mas, banyak yang mulai meragukan. Tentu saja kita punya jawaban pada berbagai isu itu, tapi banyak yang meragukannya. Akan lebih fair kalau saya tanya kepada Anda yang memang adalah seorang komisioner KPK, wakil ketua KPK. Apakah penegakan hukum korupsi kita melemah di masa Anda? Banyak data yang mengatakan mungkin itu asumsinya benar ya. Okay. Tetapi kami memang kemudian saat ini mendekati atau menggunakan strategi pemberantasan korupsi itu agar lebih menyelesaikan itu tidak hanya dengan penindakan. Okay. Sementara publik, termasuk juga Anda mempertanyakan pemberantasan korupsi selalu dengan angka-angka penindakan. Berapa banyak orang yang ditangkap, berapa recovery aset, itu iya. Itu yang ingin kami jelaskan bahwa sekali lagi KPK sudah berdiri ya sejak 2004 ya, menjadi ke 2023 artinya sudah hampir 20 tahun, 19 tahun ya. Angka-angka penindakan itu dari tahun ke tahun sesungguhnya angkanya naik terus. Jumlah pelakunya itu baik dari skala jabatannya, ya bayangkan di masa kami ini misalnya ya sudah 2 menteri. Dari sisi level, dari angka recovery aset juga kami sesungguhnya tidak kalah dari yang sebelumnya, bahkan lebih dari itu. Tetapi kami menyadari tidak bisa korupsi ini kalau kemudian hanya didekati dan diselesaikan dari sisi hilirnya. Karena berapapun ditangkap, tapi kemudian penggantinya itu memiliki motif yang sama, maka sesungguhnya hanya soal waktu kami akan kemudian mengulangi penangkapan yang sama. Jadi tidak sedikit sebuah daerah ya, mohon maaf misalnya saya tidak akan menyebut secara jelas mungkin daerahnya, tapi di daerah Jawa Barat, di daerah Riau, itu bahkan hat-trick. Bupatinya kena, naik penggantinya, wakil menjadi bupati. Wakilnya juga kena. Bahkan kemudian penggantinya kena juga. Proses pilkada baru berarti kan? Pilkada baru, ternyata yang naik itu tetap kerabatnya bupati terdahulu, tapi terpilih.
masyarakat masih memilih jadi bupati dan ternyata kena lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Tak cukup kami kemudian menyelesaikan korupsi di Indonesia ini hanya dengan menggunakan pendekatan di hilir saja. Sementara faktor dan sumber masalah yang menyebabkan korupsi masih tidak tercegah. Apa itu yang menurut Anda faktor yang menyebabkan korupsi itu tidak tertangani dengan baik? Banyak hal, semua jabatan saat ini, misalnya yang paling gampang adalah bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur, itu kan proses politiknya biayanya sangat tinggi. Okay. Ini angka yang dilansir oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Bupati itu antara 20 sampai 50 miliar. Untuk menjadi bupati itu pun untuk daerah yang kabupaten kecil. Lain kalau kemudian kabupaten di pusat provinsi itu antara 50 sampai 100. Okay. Sementara gubernur itu rata-rata 100 sampai 200. Itu juga pun provinsi yang biasa. Untuk yang provinsi yang lebih bisa sampai 0,5 triliun. Asumsinya maka kemudian kalau proses yang menghantarkan pada kedudukan tersebut itu sudah full biaya, maka pada saat duduk mau tidak mau harus kemudian dia berpikir 3 fase untuk kemudian mengisi gentong-gentong pendanaan. Pertama untuk mengembalikan biaya politik, kemudian masa di dalamnya, kemudian juga merawat konstituen. Dan yang ketiga di akhir persiapan untuk incumbent untuk lebih lanjut. Nah, maka kemudian itu yang mengakibatkan mau tidak mau kemudian ketika duduk para bupati, para wali kota ataupun siapapun yang proses politiknya itu biayanya tinggi, pasti kemudian berpikir untuk melakukan korupsi. Dari awal sudah ketika duduk sudah pasti berpikir untuk korup karena tidak mungkin mau merecover terhadap biaya politiknya kalau tidak dengan korup. Itu yang membuat saya tadi harus mencari-cari kata atau kalimat untuk pembukaan diskusi kita. Karena sejujurnya pembicaraan seperti ini sudah terlalu sering. 10 tahun saya di parlemen itu berbicara seperti ini, Mas Gufron. Tapi itulah masyarakat kita. Masyarakat kita itu ingin sebuah pembuktian bahwa KPK bekerja dan ada orang yang harus bertanggung jawab dengan tindakannya itu. Oke? Ya. Maka kemudian kita bicara tentang angka. Tidak menyenangkan. Saya tahu. Anda ingin mengatakan barangkali bahwa kami bekerja tidak hanya untuk penindakan. Hal yang memang kami dulu selalu mintakan kepada lembaga Anda sebelum Anda ada di situ. Penindakan satu hal, tetapi pencegahan yang paling utama. Sejak dari awal kita bersikap itu. Oke, itu satu bagian. Tapi di hari ini realitasnya itu ternyata tetap terjadi. Maka kemudian saya ingin berdiskusi lebih banyak. Terakhir kan kalau saya tidak salah Anda menangkap Bupati Merangin ya? Ya. Provinsi Riau gitu ya, Merangin. Meranti. Oh sorry, Meranti. Bahkan pada saat kita duduk di sini, konon kabarnya Anda sedang beroperasi di Jawa Tengah. Dan itu melibatkan salah satu direktorat di Kementerian Perhubungan. Ya. Pada akhirnya kemudian pada beberapa komunitas di mana saya berada, kita berada bahkan itu hanya menjadi sebuah angka saja. Benar, makanya kita tidak puas kalau kemudian hanya seakan-akan angka pemberantasan korupsi hanya angka-angka menangkap orang, angka-angka kemudian merecovery aset. Tapi sesungguhnya setelah kejadian tetap akan terjadi berulang kembali. Nah, ini yang mari kita kemudian berbicara lebih mengakar, tidak hanya kemudian dihilir saja. Iya, makanya Mas, sekarang pertanyaannya itu ya sudah kita mengarah ke sana. Apa rekomendasi KPK? Ini pertanyaan sudah terlalu sering saya ungkapkan kepada KPK bahkan ketika saya masih ada di sana di parlemen. Apa rekomendasi KPK agar kemudian luka atau tindakan atau angka yang kita bahas tadi ini itu tidak terus bertambah? Ya. Saya ingin memberikan satu catatan sekaligus Anda jawab nantinya. Dalam beberapa bulan ke depan akan ada yang namanya pemilu legislatif. Saya nggak tahu ya. Saya sama sekali sudah tidak berminat lagi rasanya untuk kembali ke sana. Karena logikanya nggak masuk, Mas. Ini bukan soal jabatannya, tetapi bagaimana mendapatkannya. Untuk di Jakarta misalnya, saya dengar membutuhkan minimal 25 miliar
untuk menjadi seorang anggota DPR RI. Itu angka terendah. Kan ada 3 dapil di Jakarta misalnya kayak gitu. 25 miliar. Pengakuan seorang anggota DPR yang sebenarnya juga sudah saya tahu gitu ya. Itu pendapatannya itu tidak seberapa sebenarnya, Mas. Seorang anggota DPR sampai selesai masa jabatannya. Yang resmi? Iya resmi. Take home pay-nya mungkin hanya sekitar antara 5 sampai 6 miliar. Nah, makanya kan Anda bicara tentang gentong tadi kan? Nah ketemu. So, saya kembali pada pertanyaannya. Apa rekomendasi Anda dengan situasi KPK hari ini agar kemudian ini tidak menjadi sesuatu angka saja, sebuah siklus yang terus berulang saja? Ya. Jadi sebagaimana kami sampaikan, KPK tidak puas dengan angka-angka tersebut karena sesungguhnya pemberantasan korupsi bukan berharap bertambahnya tangkapan, tapi berharap agar Indonesia bersih dari korupsi. Nah, di titik itu maka kemudian KPK bergerak mundur dari peristiwa-peristiwa itu, kemudian kita mencermati secara lebih makro. Dan salah satunya adalah kita cermati adalah akar semua ini adalah proses politik yang berbiaya tinggi. Politik yang berbiaya tinggi itu kenapa? Nah, karena kami tidak akan masuk kepada sistem politik dan lain-lainnya ya, itu urusan secara politik lah. Kami yang jelas menilai begini, bahwa proses pemilu kita perlu kemudian dibuat lebih substansial, lebih berintegritas. Apa nilai integritasnya itu? Integritas politik itu kami bangun dalam dengan analisis 3 elemen, yaitu pertama bahwa berjalannya ataupun terselenggaranya politik itu atau pemilu itu ditopang oleh 3 stakeholder. Siapa stakeholder itu? Pertama adalah penyelenggara, kedua peserta partai politik maupun para calegnya, dan yang ketiga yang harus juga tidak boleh luput adalah pemilih. Nah, di sisi parpol agar berintegritas sebagai peserta, kami sudah menyodorkan bahwa misalnya parpol selama ini disupport pendanaannya oleh negara itu hanya pertama 1.000, kemudian tahun ini sekitar 1.800. Padahal rekomendasi KPK ini sudah sejak tahun 2018 KPK mengusulkan agar pendanaannya itu dinaikkan. Jadi minimal sekitar 8.600. Itu angka 2018. Kalau saya nggak salah dulu angkanya dari KPK 10.000 loh. Pak kalau saya pernah bicara dengan Pak Pahala soal itu, 10.000 kalau nggak salah. Itu karena paling 2019 ini. Sesungguhnya angka pertama kajian kami itu kan dilahirkan dari 2016 sampai 17, itu angkanya pertama 8.600. Kalau memang disampaikan Pak Pahala menjadi 10.000, itu mungkin disampaikan di tahun-tahun 2020-an. Itu relatif anulah. Asumsinya apa? Parpol bagaimanapun kan juga butuh proses kaderisasi dan lain-lain. Nah, itu sehingga perlu didanai. Dan ini menurut kami juga penting, karena kemudian kalau parpol tidak mendanai, padahal parpol selama ini dilarang untuk berbisnis dan lain-lain, lantas mau dapat dari mana? Akhirnya kan dapatnya dari samping, potongan-potongan. Yang resmi dulu lah. Yang resmi dulu kan dari potongan dari kader-kadernya yang duduk di beberapa pos legislatif. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kami perlu mendorong pendanaannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan lah, bukan sesuai keinginan. Tetapi juga tidak lupa bahwa pendanaan yang perlu disupport kepada parpol itu sebagai tiang-tiang demokrasi negara juga dengan pelaporan yang akuntabel. Tidak boleh kemudian disupport negara tapi tidak melaporkan dengan basis pelaporan keuangan yang akuntabel. Iya, itu normatifnya. Tapi kan ini pembicaraan seperti ini kan, ingat kan, udah cukup lama kan kita bicara seperti ini kan. Nah, maksud saya begini, saya langsung pada pertanyaannya. Menurut KPK, kenapa kemudian partai politik itu betul-betul enggan untuk menerima rekomendasi atau masukan dari Anda menyangkut dengan ini? Kita tak usah pura-pura lah. Jadi intinya tadi kami rekomendasi-rekomendasi tentang parpol, tentang pemilu yang berintegritas sudah KPK sampaikan. Keengganannya apa? Salah satunya adalah laporan akuntabilitasnya itu bukan pada misalnya kami support, misalnya tadi Anda menyampaikan angka 10.000.
bukan kepada kemudian tentang angka 10.000-nya yang kemudian ditakuti oleh parpol itu rata-rata masuknya BPK untuk memeriksa keuangannya, takutnya kemudian kepada uang-uang di non 10.000 itu. Itu kan kemudian akan ada, kan kami berharap parpol itu menjadi ya namanya pilar demokrasi, pilarnya Indonesia. Kalau kemudian dia sendiri tidak akuntabel, ya bagaimana kemudian kita memimpikan hasil dari pilihan-pilihan yang disodorkan oleh parpol itu kemudian akan berintegritas. Dari sisi keuangannya tidak berintegritas. Nah, itu yang kita rasakan. Salah satunya adalah itu, ditakutkan bukan pada kalau cuma 10.000 kemudian dilaporkan 10.000, rasanya dia akan tidak keberatan, tapi yang ditakutkan mungkin akan kemudian ternyata pada banyak yang harus dilaporkan gitu ya kan gitu loh. Itu yang kami harapkan sebenarnya, kemauan itu harus kemudian melahirkan, ya kan kita bisa berharap kan kepada parpol yang mana yang akuntabel. Nah, makanya Mas, sorry, saya manusia politik, ya. Saya punya parpol, saya masih berpikir politik. Tapi kan menurut saya kalau kemudian ternyata tidak ada yang mengambil inisiatif selangkah dua langkah di depan dari realitas ini, kita akan begini terus loh. KPK akan terus merekomendasikan, tapi ternyata partai politik misalnya dalam hal ini partai politik tidak meresponnya karena berbagai kekhawatiran yang tadi itu. Muter-muter loh Mas. Loh, sudah kami sampaikan sekali lagi. Lah iya, tapi kan partai politiknya ini obat pencegahan. Resikonya kalau tidak diminum obat ini, kami sampaikan yang rugi dan beresiko adalah kader-kader Anda. Iya, itu sudah. Tapi kan ternyata parpolnya itu enggan. Ada nggak bahasa yang lebih halus lagi dari enggan itu kan gitu? Enggan. Maka kemudian di bayangan kita dengan seluruh kewenangan KPK itu menaik selangkah, naikkan pertarungan, naikkan permainan. Misalnya kalau Anda bertanya sama saya, apa nih? Ancam saja dengan cara yang elegan tentu saja. Lo, bro, dan sis atau apapun istilahnya, Mas. Iki lo. Kalau kemudian Anda tidak segera melakukannya, mungkin bukan di masa kami, tapi di masa-masa yang akan datang, ini loh kader-kader Anda, karena sudah teridentifikasi semuanya. Kayaknya gemetar deh kalau kayak gitu tuh. Kita sudah sampaikan angka-angka itu, dan saya sampaikan bahwa kondisi yang begini yang mengakibatkan lapangan permainan politik ini kemudian sangat berisiko, karena kan bagaimanapun sesungguhnya aturan permainan yang diciptakan oleh parpol sendiri, ya kan, mau bermain siapa yang mau terjun yang menentukan parpol sendiri. Itu semua diciptakan, ya, jadi sesungguhnya bidak caturnya itu parpol yang menentukan kan Pak. Iya benar. Lapangannya seberapa luasnya itu parpol yang menentukan. Kemudian mau main pion-pion mana yang akan turun itu parpol. Iya benar. Dan kami sudah sampaikan itu kalau kondisinya ini tetap dibiarkan maka resiko. Kemudian bahkan kami kadang-kadang kalau ke bawah, ke kader-kader di Pemda-Pemda ketika ke lapangan, kami sampaikan bahwa medan yang sedang Anda maini, tempat Anda bermain secara politik, itu penuh becek yang kemudian berisiko pada Anda. Mas, itu mereka sudah pada tahu itu. Kalau kemudian Anda masih menggunakan bahasa sopan seperti ini, loh, lantas itu tidak akan kenakalan dan bahasa kekasaran seperti apa lagi kalau kan kami kan bukan diwenang untuk bikin regulasi. Tidak, maksud saya begini, tugas adalah satu hal. Oke, tetapi kan di mata kita, aku yakin Mas Gopran juga sependapat dengan saya dan masih banyak orang lain bahwa kerusakan yang ada sudah terlalu jauh. Maka permainan itu harus dinaikkan levelnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ke partai A. Ini partai ini kok selalu menolak setiap ada rekomendasi dari KPK dengan berbagai bahasa gitu kan. Bikin aja seluruh profiling yang sudah Anda lakukan menyangkut dengan, misalnya kalau kita bicara tentang kepala daerah ya. Ini loh kader-kader Anda. Mungkin bukan saya yang tangkap kira-kira gitu loh. Bukan Nurul Gufron yang tangkap. Tapi mungkin Nurul Gufron yang lainnya pada masa-masa yang akan datang. Karena kita sudah identifikasi. Ya kan? Dan kemudian bagaimana rekrutmen Anda? Itu sudah nyata Mas. Pada kasus saya misalnya, saya kan sudah berkali-kali melaporkan kepada pihaknya KPK. Kabupaten saya nih, saya buka aja nih, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
kabupaten-kabupaten yang lain, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bulukumba, di daerah saya, terutama di daerah saya, dengan buktinya segala macam. Ya, karena Anda berbasis dan tahu betul gitu ya. Dalam perspektif kami lebih luas. Hampir apa yang Anda nyatakan itu hampir kemudian tidak berbeda di tempat-tempat yang lain. Iya, makanya. Nah, maksud saya adalah kalau kembali pada bahasa yang tadi, partai politik itu Mas, ya mau gimana lagi? Ini hidupnya dari sini. Ada uang kerohiman lah segala macam gitu kan gitu. Artinya biaya ada yang beli kursi gitu kan? Iya, untuk maju gitu kan? Beli perahu lah. Iya, beli perahu gitu. Itu kan nyata, Mas. Dan yang membuat saya itu jadi sering sedihnya itu adalah para elit-elit parpol itu sudah tidak ragu-ragu lagi berbicara di depan publik menyangkut itu. Itu satu hal. Anda adalah hal yang lain. Dalam hal ini maksud saya KPK. Ya. Naikkan level permainan, Mas. Selamatkan negeri ini. Dengan seluruh kewenangan-kewenangan Anda. Ada yang mengatakan kita di bypass lah oleh DPR lah segala macam. Itu satu hal. Tapi kalau niatnya ada, jadi barang ini. Ini kok bahasaku jadi agak tinggi juga. Gimana Mas Gufron? Ya, pertama sudah KPK itu berulang kali. Bahkan di forum-forum baik resmi maupun informal ya, ketika kita diundang oleh parpol-parpol, ketika formal maksudnya ketika dengan para menteri khususnya bidang politik ya, Kemendagri dan lain-lain, kami sampaikan ini bahwa KPK itu kan seandainya di sebuah ruangan tertentu ya, KPK kan bagian cleaning service ya. Kalau daya dan budaya buang sampahnya itu masih lebih cepat dari kecepatan kita membersihkan, maka pasti kemudian akan tetap jumut bangsa ini. Ini yang sudah kami sampaikan sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kewenangan untuk mengatur regulasi itu kan bukan di KPK, itu masalahnya. Sehingga kami menyuguhkan angka-angka tangkapan itu seperti seakan-akan bahkan itu resiko. Gitu. Jadi dianggap kemudian yang apes saja. Tapi memang kami ngakui yang apes saja. Karena yang tidak ditangkap itu bukan berarti tidak korup. Hanya tidak apes saja. Hanya soal waktu saja gitu ya. Soal waktu saja. Tapi kan capek Mas kan? Ya bukan hanya capek. Bangsa kita ini seperti, mohon maaf, bertelenovela tentang pembahasan korupsi ini. Itu dia lah. Makanya kita ini kan tahun politik ya. 2024 nantinya akan ada pemilu legislatif, ada pilpres juga. Beberapa bulan kemudian akan ada pilkada. Saya mau tanya dari sudut pandang seorang Mas Gufron, seorang komisioner KPK. Ada nggak langkah, ada nggak penyikapan, atau ada nggak regulasi baru yang dikeluarkan oleh masyarakat politik kita untuk memperbaiki kerusakan yang ada? Nggak ada kan? Ya, sejauh ini belum. Itu yang saya maksud. Sehingga seakan-akan kita berpemilu itu ya tidak kemudian ada harapan. Biasa. Tidak ada harapan, ada perubahan. Itu dia lah. Jadi kalau kemudian hanya digantungkan kepada integritas personal dan lain-lain, mohon maaf, integritas personal itu kemudian rusak ketika masuk ke sistem pemilu kita, Pak. Itu intinya. Orang-orang yang merasa atau barangkali memang dia seorang yang tangguh. Yang tangguh, yang punya integritas dan niatan benar pun. Hanya menunggu waktu saja dia bengkok juga. Ketika masuk kepada sistem pemilu kita, ya mohon maaf akan kemudian menjadi bengkok juga. Itu dia. Saya berkali-kali di forum ini kan, beberapa kali saya mengundang anggota DPR dan teman-teman dari parlemen. Saya harus membela lembaga DPR itu Mas. Karena saya dibesarkan di sana. Ada 575 orang anggota DPR sekarang. Ada mungkin sekitar 10-15 orang anggota DPR yang menurut saya layak untuk saya bangga bersamanya. Tapi lebih banyak tidak. Karena aku nggak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kan itu hanya sistem kecil. Kemarin beberapa waktu yang lalu di DPR kita mendengarkan seorang pimpinan komisi mengatakan bahwa kami kan tergantung dari atas saja gitu kan. Coba, apa nggak mumet Mas? Ya itulah. Jadi sesungguhnya kita berharap reformasi tentu kemudian bermimpikan Indonesia bebas korupsi. Harapannya DPR semakin kuat, check and balance-nya semakin berimbang begitu. Tapi faktanya kemudian tetap ada deviasi tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, ini yang menurut saya sekali lagi kami berharap ini semua bisa selesai ketika parpol itu
berintegritas menyehatkan diri. Gitu. Anda tidak pernah berpikir mengambil inisiatif untuk mencegah orang-orang jahat itu masuk gelanggang, Mas? Tadi kita sudah bicara tentang pemilu legislatif ya. Dan pemilu pilkada nantinya beberapa bulan setelah pemilu legislatif itu. Anda tidak memikirkan untuk mencegah dari awal? Kami di sini di lembaga yang saya pimpin ini bersama dengan teman-teman Negara Institute itu sedang melakukan identifikasi. Ya butuh keberanian sih, tapi tampaknya kami harus mengambil itu nantinya. Sedang melakukan identifikasi nama-nama by name by address calon-calon anggota DPR, baik yang incumbent sekarang maupun yang akan maju, kan akan ada daftarnya nanti itu, daftar calon sementara sampai daftar calon tetap. Terutama pada yang ada sekarang ini, kami mungkin akan mengeluarkan bahwa orang ini selama dia menjadi anggota DPR tidak melakukan apa-apa. Mungkin juga akan kami kembangkan nantinya pada saat pemilu pilkada karena kami punya datanya di sini. Apa Anda tidak memikirkan di KPK, maksud saya, tidak memikirkan untuk maju selangkah? Di KPK hal-hal tersebut itu dilakukan tentu sebatas kewenangan KPK ya. Misalnya apa? Seseorang ketika saat ini sebenarnya ada selain hukuman pidana pokok, ada tambahan, salah satunya tambahan itu adalah masa di mana misalnya 5 tahunan tidak boleh beraktivitas ke dunia politik atau dunia publik ya. Itu normatifnya begitu. Kalau itu tentu secara imperatif langsung akan ditaati ya. Setiap orang yang walaupun misalnya sudah bebas tapi pernah catatan ada pidana tambahan misalnya 5 tahun tidak boleh menduduki jabatan publik, pasti itu langsung imperatif. Tapi selain itu KPK itu kepada KPU itu sebenarnya menyampaikan terhadap orang-orang yang walaupun sudah pidana pokoknya sudah selesai, masa 5 tahunnya untuk tidak menduduki jabatan publik juga sudah selesai, tapi catatan bahwa dia pernah korup, itu kami juga tolong diumumkan. Itu kami sampaikan kepada KPU. Kami tentu tidak boleh kemudian sampai melebihi dari itu. Misalnya yang Anda sampaikan tentang track record selama duduk, ternyata duduk saja, tidak ada pembelaan ataupun advokasi. Itu mungkin pada wilayah sosialnya, tapi pada wilayah pidananya maksud saya. Yang itu kan kan banyak, Mas. Yang kami lakukan itu tadi, sebatas mengumumkan bahwa dia track recordnya pernah dipidana. Itu yang kami lakukan. Misalnya juga tentang LHKPN. LHKPN tentu kami umumkan bahwa selama dia menduduki jabatan publik tertentu yang diwajibkan melaporkan LHKPN, kami minta diumumkan. Tapi sebatas itu, kami tidak kemudian bisa memerintah ataupun mencegah seseorang walaupun tidak memenuhi LHKPN. Walaupun sudah lewat dari masa pemidanaan, itu kan tetap mereka berhak untuk kemudian mencalonkan diri. Nah, bahwa kemudian itu terpilih atau tidak, itu publik yang mestinya harus juga mulai care terhadap tersebut. Pada dasarnya ya saya tidak bisa membantah itu, Mas. Ya memang sudah sampai di situ. Ya sebatas wewenang kami begitu, tidak boleh kemudian lebih dari itu. Lebih dari itu malah kemudian bisa Ya, saya paham. Apalagi di KPK kan itu apapun dilakukan bisa disergap kapan saja ya. Nah, maksud saya itu saya sedang berbicara ini karena begitu gregetnya itu sudah dongkolnya kita itu sudah berlebihan gitu kan. Itu pada wilayah yang berhubungan dengan election, Mas Gufron. Nah, sekarang saya mau bicara pada wilayah eksekutif nih, yang jabatan-jabatan yang tidak didapatkan melalui mekanisme election atau pemilihan. Gitu. Kan akhir-akhir ini nggak karu-karuan tuh. Sebenarnya kami siapin data, bisa ditampilin nggak? Pejabat mendapatkan gaji sampai 20 miliar setiap tahun karena dia double job ya. Dia pejabat juga, dia komisaris juga gitu. Apa catatan dari KPK menyangkut itu, Mas Gufron? Jadi pertama berkaitan dengan jabatan-jabatan yang tadi election, sekarang yang penunjukan ya. Tadi pemilihan, sekarang penunjukan. Memang terus terang kemudian dampak dari election yang tidak sehat tersebut kemudian itu merasuk kepada eksekutif juga yang kemudian proses-proses utamanya mulai dari eselon 1, eselon 2 itu pun kemudian seakan-akan ada jatah-jatah politiknya. Nah, itu yang kemudian melahirkan, mohon maaf kalau sudah dipilih berdasarkan endorsement dari politik, mau tidak mau kemudian dia kan ada hutang budi kepada politiknya. Sehingga
akar masalah di politik itu kemudian tidak lepas begitu saja seakan-akan itu hanya bersarang dan berpenyakit menjadi di dunia politik. Kemudian masuk kepada dunia eksekutif juga. Nah itu yang kemudian melahirkan seakan-akan kementerian ini eselonnya itu kemudian seakan-akan ada coupling gitu. Nah, yang kemudian melahirkan ya mau tidak mau kemudian melahirkan proses ya suap-suap juga di dalamnya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Kan terpapar di depan publik secara telanjang, Mas. Terutama pada akhir-akhir ini. Ya. Ini mulai dari siapa namanya yang orang pajak itu, Rafael Alun. Alun. Iya kan. Yang ternyata memiliki hartanya itu sampai nggak karu-karuan, aku sampai nggak habis pikir ya. Bagaimana dia mengumpulkan itu dan kemudian muncullah banyak pejabat segala macam itu. Tolong sampaikan kepada penonton saya di sini, penonton kami di sini. Apa treatment yang sedang dilakukan oleh KPK agar kemudian manusia-manusia seperti ini, orang-orang rakus seperti ini, itu tidak mendapatkan ruang lagi. Meskipun ya memang dia juga menjadi pejabat di situ kan ada yang mengendorse kan, atau ditunjuk barangkali segala macam. Tapi dalam hal kekayaannya yang tidak karu-karuan itu, gimana treatment dari KPK untuk itu, Mas Gufron? Jadi kalau Anda tanya tentang Rafael Alun, berarti lebih spesifik ke Dirjen Pajak. Di Dirjen Pajak itu sebelum Rafael Alun ada Handang Soekarno. Bahkan sebelum antara jadi Rafael Alun ini baru-baru sekarang karena ada kejadian penganiayaan ya. Sebelumnya kita tahu juga siapa Angin Prayitno. Hartanya juga sudah tidak karu-karuan katanya Anda. Sebelum Angin ada Handang, ada Bahasim, baru kemudian ada Gayus. Ada rangkaian 6 peristiwa yang kemudian sama-sama kita ketahui di Dirjen Pajak itu menjadi sarang seperti itulah. Modusnya bagaimana? Modusnya adalah yang terjadi adalah mereka adalah pemeriksa pajak, biasanya ditekan dulu. Dengan namanya wajib pajak kan pasti melaporkan ingin rendah. Si pemeriksa menekannya dengan temuan-temuan seakan-akan tinggi sekali. Nah, kemudian untuk menyelesaikan seakan-akan dia ditunjuk kepada konsultan pajak. Yang dimana konsultan pajaknya terafiliasi kepada pemeriksanya sendiri. Dimana dia yang mendirikan, dia yang kemudian orang-orangnya orang yang dia gitu. Di titik antara pelapor pajak wajib pajak itu rendah, pemeriksa itu tinggi, maka kemudian biasanya diambil titik tengah. Bayarnya sebenarnya bukan di titik tengah, kadang hanya 30%, 20%-nya kepada pemeriksa pajaknya dan konsultannya ini. Nah, itu yang terjadi di apa? Ini semua sudah kami sampaikan sebenarnya kepada Menteri Keuangan juga bagaimana agar akuntabilitas dan integritas pemeriksa pajak itu semakin artinya kan kenapa kami sampaikan begini karena sudah beruntun. Ini bukan kali pertama. Ada Angin, ada Bahasim, ada Handang, ada kemudian Gayus. Sejak 2009 sampai 2023 ini ada 6 kali dan semuanya di Dirjen Pajak. Nah, yang kami sampaikan apa? Supaya pertanyaannya gini. Bagaimana agar kemudian Dirjen Pajak itu yang katanya untuk mencegah tindak pidana korupsi di situ kemudian ditinggikan tukinnya. Jadi perlu diketahui bahwa bukan hanya antar kementerian yang berbeda, antar kedirjenan di Kementerian Keuangan itu berbeda-beda tukinnya. Nah, yang tertinggi adalah di pajak ini. Nah, tapi hanya dengan memenuhi seakan-akan memenuhi kebutuhan supaya tidak main-main dan tidak nyambi yang lain itu tidak cukup kalau kemudian tidak ada larangan untuk berusaha pada sektor-sektor yang bisa kemudian konflik interest. Bagaimana dia memeriksa tapi dia sendiri punya sayap usaha konsultan pajak. Ini kan pasti kan konflik interest kan? Itu baru dari satu kedirjenan. Bagaimana yang lain? Ya sama hampir karena di Kementerian Keuangan misalnya bea cukai kan begitu juga peristiwanya. Pasti kemudian ditekan ketika mau import macam-macam, ditekan dulu dengan kewajiban tinggi baru kemudian ada titik tengahnya yang kemudian bisa dinego. Nah, di titik itu kemudian terlalu banyak masalah gitu. Ini Mas, ini ada data nih. Data kecil yang sempat dikumpulkan tim kita ada bahwa
Dari PPATK itu ada 126 kasus, ada 964 pegawai diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Ya. 352 pegawai direkomendasi hukuman disiplin. Itu tadi dari satu direktorat. Direktorat saja. Belum lagi Dirjen. direktur yang lain. Terakhir aku dengar Anda juga sedang menelisik di ESDM ya kalau nggak salah ya. Ya, di SDM kami SDM juga. sedang. Jadi bagian mana di dalam dari bangsa ini yang tidak tersentuh korupsi, Mas Gufron? Ya hampir semua ya. Kita tadi bicara Kementerian Keuangan, ada Dirjen Pajak, ada Dirjen Bea Cukai. Bahkan sebelumnya Dirjen tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di situ pun Pemkab dan wali kota untuk dapat dana transfer daerah supaya naik, itu kan kemudian pakai begini. Itu yang kasusnya Yahya Purnomo. Ya. Nah, itu di Kementerian Keuangan. Jadi masih banyak di Kementerian Keuangan. Tapi ternyata tidak hanya Kementerian Keuangan. Kita tahu misalnya Anda katakan di SDM, sebelumnya di Kementerian Sosial, sebelumnya di KKP, kasus yang Pak Menteri Pak Edi itu. Nah, itu kan sebenarnya jadi seakan-akan saat ini, mohon maaf, seakan-akan setiap penyelenggara negara itu menduduki jabatannya seakan-akan menganggap ini adalah ya kesempatan untuk menambah duit begitu. Nah, maka kewenangan-kewenangan itu yang kemudian yang mestinya misalnya tadi bicara tentang di KKP dulu yang terjadi itu adalah misalnya regulasi yang semula lobster dilarang diekspor dalam bentuk benih kemudian dibuka. Pembukaannya itu untuk kemudian mengakses izinnya itu diperjualbelikan. Bansos yang Pak Yuliari di kala Covid di mana masyarakat butuh santunan dari negara kemudian menyantuni, maka kemudian yang mengakses untuk pengadaan barang jasa berupa sembako itu kemudian kan juga ada kickback per paket dari 300.000 20.000 kickbacknya. Nah, jadi sekali lagi ini hampir merata. Ya, saya mau tanya, mumpung saya bertemu dengan komisionernya, ada kasus juga yang sampai sekarang saya nggak ngerti di KPK seperti apa. Dan itu menjadi laporan utama majalah Tempo ya. Impor-impor buah segala macam itu sampai di mana itu, Mas? Soal pupuk segala macam gimana itu? Ya. Jadi kalau soal ekspor impor itu kan anunya begini, izin ekspornya dari Kementerian Perdagangan, nah, mau bawang putih, mau apel, mau buah, mau beras, nah itu kan kerannya di Kementerian Perdagangan, tapi rekomendasinya di Kementerian Pertanian, karena Kementerian Pertanian asumsinya yang memiliki stok untuk memasok dalam negeri. Kalau lampu hijau dari Kemendagri karena mungkin hasil dalam negeri kurang, maka dibuka. Dibukanya rekomendasi kepada Kemendak. Nah, ini dua-duanya sama-sama mohon maaf menjual. Rekomendasinya berharga, izinnya kemudian berharga. Sampai begitu. Wow. Saya membayangkan bagaimana seandainya yang dulu pernah dinarasikan atau diwacanakan oleh banyak pihak, pembuktian terbalik itu kayaknya belepotan benar kita ya. Maksudnya begitu. Ya, kan kemarin itu ada di Makassar tuh, kepala siapa itu namanya, rumahnya gede banget. Aku dikirimin, ya kan saya kan orang dari sana, dikirimin fotonya itu, iki gajinya lah, piro gajinya ke bapak iki loh. Ini rumahnya sampai puluhan miliar itu gimana gitu. Nah, saya bisa membayangkan kalau seandainya itu pembuktian terbalik itu, tapi saya yakin KPK tidak akan bisa menangani secara keseluruhan ya. Dengan ini resources yang terbatas ya. Bukan, ini sesungguhnya malah kemudian akan membantu dan memudahkan penegakan hukum. Jadi harus menjadi komitmen dari pembentuk undang-undang bahwa kelemahannya kita kan saat ini berbasis pada membuktikan perbuatan bahwa dia korup. Nah, tapi kalau berbasis asetnya bertambah secara tidak wajar gitu, maka itu harus bukan kemudian diklaim bahwa korup, bukan, tetapi diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa saya dapatnya secara
legal, walaupun tidak dari gaji tapi dari usaha-usaha yang lain. Usaha yang lain tentu usaha-usaha yang legal. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, maka diasumsikan dia sedang mendapatkan sesuatu berupa gratifikasi atau suap dari jabatannya. Itu bahasa yang paling sering kita dengarkan kan. Misalnya ini contoh, dia gajinya sebagai pejabat negara, misalnya kepala apalah gitu ya, gajinya mungkin 8 sampai 10 juta. Tapi hartanya banyak. Nah, cuman itu begitu banyak penjelasan di LHKPN-nya ya, mengatakan ini adalah apa? Hibah lah segala macam. Hibah dari mana? Nenek moyangmu apa gitu kan? Ya, kami sih menerima semua laporan itu ya, tapi kemudian kami kan juga tidak akan mendiamkan kalau tetap kemudian tidak sesuai dengan profil, outlier ya, artinya keluar dari profilnya dia, maka kami kemudian akan periksa itu. Termasuk yang melaporkan ada penambahan tinggi sekali dari kewajarannya, termasuk juga kemudian yang sebaliknya, yang melaporkan rendah, padahal teman-temannya setingkat itu tinggi gitu. Yang begitu jangan gitu kemudian ya? Merasa kemudian aman-aman saja. Aman-aman saja. Kami kemudian akan pertanyakan, berarti ada itikat asumsi kami, ada itikat menyembunyikan. Emang sudah pernah KPK menelisik seorang pejabat negara yang hartanya tiba-tiba meledak-meletup begitu? Udah pernah? Belum pernah ada kan Mas? Sekedar laporan saja kali? Ada beberapa. Cuma kemudian kalau LHKPN itu kan di Direktorat Pencegahan, di bawah Kedeputan Pencegahan. Kalau kemudian hasil pemeriksaan, jadi yang mewajibkan kemudian memeriksa itu LHKPN di bawah Pencegahan. Tapi kalau kemudian ketemu ada harta yang ilegal, yang menambah secara tidak wajar, maka kami kemudian rekomendasi kepada untuk dilidik. Nah, yang kalau sudah kemudian menjadi diproses dilidik, maka kemudian hasilnya menjadi hasil penindakan. Tapi beberapa itu sudah banyak yang kemudian pertama kami jadi menindak itu basis datanya bukan hanya laporan, tapi juga dari LHKPN, juga dari PPATK. Nah, basis input itu yang kemudian kami proses menjadi lidik juga gitu. Saya masuk pada klaster ketiga dari risiko tentang korupsi itu. Tadi kan yang kita bicarakan adalah yang berasal dari proses election pemilu. Ya. Apakah pemilu daerah atau pemilu legislatif. Yang kedua tadi yang kita bahas ini adalah dari election. Jadi election. Proses menduduki jabatan itu memiliki dua jalur. Iya, dua jalur. Election dan pemilihan dan seleksi. Oke. Dan di situ ada unsur politik segala macam. Pihak swasta, saya pengen tahu. Bagaimana identifikasi Anda dalam hal ini KPK untuk dunia swasta sendiri dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan ini? Ya, mau tidak mau kemudian banyak swasta ada yang kemudian tidak mau bersinggungan dengan APBN, ada yang kemudian harus beradaptasi dengan APBN. Nah, kalau sudah kemudian beradaptasi dengan APBN, mau tidak mau kemudian dia tutup mata. Pertama, ada yang terpaksa harus menerima permintaan-permintaan yang kita sebut dengan pemerasan, tapi itu sedikit. Yang banyak kemudian berkolaborasi. Artinya deal-deal bagi-bagi proyek. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa sepanjang kehidupan dunia usaha masih diliputi untuk dapat proyek harus akses, harus dengan suap dan lain-lain, maka itu pasti kemudian kompetisi dunia usaha itu akan tidak sehat dan tidak akan kemudian memajukan daya competitiveness-nya pengusaha Indonesia di tingkat dunia, di tingkat global. Karena dapat tidak dapatnya bukan pada kapasitas dan pada produk yang bagus, tapi pada suap demi suap itu. Nah, suap ini adalah dari angka penelitian kami adalah yang terbesar, bahkan sekitar 60% penindakan kami itu ditangkap karena ada suap dari swasta kepada penyelenggara negara, bukan hanya PBJ ya. Tapi juga izin saja masyarakat mau usaha dengan inisiasinya sendiri, tapi tetap kemudian melewati pintu-pintu perizinan. Pintu perizinan itu kemudian tentu ada amplopnya masing-masing. Itu izin. Kemudian masuk ke akses untuk PBJ. Untuk dapatkan proyek,
Kadang-kadang ya mohon maaf, itu dengan kompetitornya itu hanya permainan saja, digilir saja. Saya misalnya dapat itu, kemudian misalnya saya dengan Bang Faisal ya, saya pejabatnya Anda swasta. Saya tunjuk karena apa? Karena komitmen. Oke, saya 10% ya. Oke. Lantas untuk memenuhi prosedur PBJ harus ada bidding dan lain-lain. Maka kompetitornya itu Anda yang nyiapkan sendiri. Maka ngundang. Kamu memenuhi ininya ya, harganya segini ya. Kemudian didis pada kompetensi ahlinya ya. Gitu, itu dibuat semuanya. Kan sekarang sudah ada, tidak perlu tender lagi Mas sekarang ini. Apa namanya itu? E-katalog. E-katalog kan? Iya, tapi walaupun kadang itu kan semua kan sebenarnya aplikasi harapannya semakin kompetitif. Dan semuanya semakin terbuka. Pasarnya menjadi sangat lebar. Menjadi marketplace-nya secara nasional. Tapi kemudian tetap saja kadang-kadang masih yang naik ke marketplace ataupun e-katalog itu kemudian tetap bisa nego di turun dulu. Saya tunjuk lo ya, tapi anunya begini, begitu, ketutnya gitu. Iya, piro. Piro begitu. Banyak, misalnya ada barang ya, saya tidak mengon ini. Barang ini, semula dia tayang misalnya harganya 300.000. Nah, tapi ditanya dulu, bisa nggak 300.000 itu saya dapat sesuatu? Asalkan begini, maka tapi kualitasnya dikurangi ya. Oke, yang penting harganya masuk. Maka dia turun dulu. Ngupload lagi sesuai dengan harga kesepakatan, misalnya 250. Dengan 300 ke 250 seakan-akan dia sudah lebih efisien. Padahal kualitasnya sudah berbeda. Sudah turun. Pada saat dipilih itu sudah memenuhi kriteria e-katalog. Begitu caranya. Masih begitu yang banyak kami lakukan. Jadi walaupun e-katalog artinya itu relatif sudah meningkatkan, tapi belum sepenuhnya menghilangkan korupsi. Pada akhirnya memang ternyata yang menjadi objek dari seluruh perilaku korup itu adalah APBN ya Mas ya? Bukan hanya APBN sebenarnya. Yang disebut korup itu salah satunya ngelola uang dari APBN, tapi juga ada sisi lain yang bukan APBN, ngelola kewenangan. Iya, makanya nanti kewenangannya saya akan maju ke situ. Tapi maksud saya gini, pada akhirnya mau tidak mau fokus kita dan perhatian kita itu ini menyangkut soal APBN, dan ternyata itu memang belum bisa diselamatkan secara penuh ya. Ya, kadang mohon maaf ya, ini yang kami tangkap itu kan hanya bicara tentang comply, kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan. Tapi kalau sudah di perencanaan, sudah di setting, semuanya comply. Semuanya comply. Ya contohnya misalnya yang Jawa Timur ya, bansos itu. Kan itu udah bagi-bagi. Anggota dewan, dapat misalnya kan ada 5 level ya, anggota. Kemudian pengurus AKD, kemudian pengurus fraksi, kemudian wakil pimpinan, 5 level. Pertama dikasih bagi dulu 8 sampai 10 M. Dia menjadi menjadi tadi AKD, pengurus AKD, pimpinan komisi dan lain-lain. Ya. Ini dapat lagi, ada komponen tambahan. Itu kemudian kesepakatan ini kemudian tetap ditanam kepada SKPD, karena yang memiliki anggaran itu SKPD, dititipkan ke SKPD. Sehingga apa? Kalau sudah dititipkan SKPD itu hanya jadi bendahara, seperti bendahara kantor pos saja, pengeluar saja. Karena apa? Seakan-akan yang memiliki anggaran adalah dewan, yang menentukan siapa itu juga dewan. Ini hanya kantor-kantor pos untuk dipenuhi proposalnya. Jadi kemudian mereka pun itu pemeriksaan klarifikasi dan verifikasi berkas dan lain-lain seperti ya memenuhi proforma saja. Artinya sebenarnya seluruh mekanisme itu sudah selesai sebelum masuk ke sini. Sebelum sudah selesai. Artinya sesuai kalau kemudian dilihat comply-nya, rata-rata comply. Nah, kita akan menemukannya kemudian
ini barangnya comply, tapi kemudian di lapangan dari yang mengusulkan ke SKPD bayarnya kepada dewan. Sebelum saya ke masalah kewenangan, Mas, saya mau tanya pertanyaan yang sedikit tampaknya agak menyederhanakan masalah. Tapi masyarakat butuh itu. Jumlah APBN kita itu sekarang sekitar 2.400-an ya. 2000 bahkan 2.700 sekarang. Oh, sudah 2.700. Kira-kira berapa jumlah dari angka itu yang digarong oleh berbagai pemegang otoritas, baik di level yang dari dua otoritas jabatan itu tadi, yang melalui mekanisme election dan penunjukan itu? Tentu kami tidak, itu saya kira BPK yang memiliki angka tentang itu ya. Dalam catatannya KPK kira-kira kalau kita ingin membuat persentase kira-kira berapa? Ya sekali lagi saya merunut angka-angka yang dilansir baik oleh ekonom maupun BPK. Saya kira sekitar ya 20-30% APBN. Deviasinya. Ya, artinya deviasi itu adalah 20 atau 30%. Ya, baik inefektif maupun inefisien. Itu kalau 30% berapa tuh? Kalau 27 ya sekitar 800 triliun. 800 ya. 800 triliun yang ya muspro lah. Hangus lah. Hangus ya. Hangus dimakan dimakan penyelewengan lah begitu. 800 triliun. Begitu besar gitu. Makanya sesungguhnya kita berharap sih, maksudnya ini harus menjadi aware dan kesadaran kita bersama bahwa untuk kita bersih begitu. Karena tanpa itu sekali lagi saya tegaskan, bukan kami melemahkan, saya pimpinan KPK bukan melemahkan KPK ya. KPK tidak akan mampu untuk kemudian menyelesaikan. Itu kejujuran menurut saya, Mas, dan kita bisa paham. Sekali lagi karena kami hanya bisa nangkapi di ujung. Yang di ujung itu, di hilir itu, kemudian yang hanya apes ataupun sembrono tidak lupa menghapus jejak gitu. Iya. Saya mengejar angka 800 itu tadi. Kita bermain angka. Kira-kira 800 itu adalah korban dari penyelewengan kewenangan atau apa? Saya melihatnya bahwa mungkin secara mikro itu kenakalan oknum, juga kenakalan kelonggaran sistem. Tetapi oknum personal maupun mikro ini juga sesungguhnya ya terbentuk karena semuanya seakan-akan saat sekarang ini semua hal di Indonesia itu perlu uang. Mau menjadi jabat tertentu butuh uang. Maka ketika menduduki dia cari kembalinya uang. Nah, ini yang menurut saya mohon maaf sangat merisaukan dan ini seakan-akan menjadi mindset hampir semua. Ya saya tidak mengatakan semua, hampir gitu ya. Hampir semua pejabat kita bahwa seakan-akan jabatan itu ya harus menghasilkan uang. Bahkan kalau tidak ada pejabat tidak menghasilkan uang dianggap bodoh saat ini, tidak bisa kerja gitu. Naif gitu. Bodoh. Dianggap dianggap kemudian ada pejabat yang masih kere. Iya. Nah, itu saya anggap pejabat apa gitu ya. Jadi seakan-akan sekarang ini pejabat itu memang orientasi untuk mencari uang, dan kemudian kalau masih ada yang tidak beruang maka kemudian dianggap tidak bisa kerja gitu. Mas, tampaknya kita harus bermain data ya. KPK memiliki data yang bisa dipahami oleh publik betapa kerusakan ini sudah tidak tertanggungkan lagi gitu ya. Ya, saya berharap karena kami tidak membawa data, memang di kesempatan yang akan datang kami berharap kami akan menampilkan data-data supaya menjadi kesadaran bersama, supaya tidak hanya wacana dan omongan saja ya, tapi kita berbasis data, dan supaya berharap bukan hanya KPK, ya, bukan hanya APH, bukan hanya masyarakat aktivis saja, tapi segenap elemen bangsa bahwa kalau ini dilanjutkan,
maka sekali lagi Indonesia ini jauh dari negara yang diharapkan oleh para pendiri bangsa. Bersama-sama bergotong royong untuk mengusir penjajah, harapannya Indonesia makmur dan adil. Tapi kalau kemudian begini adanya, maka cita-cita para pendiri bangsa itu untuk adil dan makmur itu semakin jauh sekarang ini. Hanya berbeda kulit saja. Kalau dulu yang menjajah bule, nah sekarang penjajahnya hanya gantian berebut untuk menjadi penjajah, padahal penjajahnya bangsa kita sendiri. Gitu. Oh, penutup yang menarik tapi sekaligus tidak menyenangkan. Mas Gufron, terima kasih ya. Termasuk tadi soal janji akan menghadirkan data itu, menurut saya saatnya lah kita bermain seperti itu, Mas. Menurut saya saatnya lah kita menunjukkan kepada semua orang bahwa ini risikonya sudah terlalu berlebihan ini. Bukan hanya risiko, ini fakta kenyataan sudah. Fakta kenyataannya seperti itu. Dan ini ya mohon maaf kalau kita lanjutkan sekali lagi, kita tidak sedang mewariskan Indonesia Raya, tapi Indonesia yang semakin, ya mohon maaf bahasanya mungkin semakin terpuruk. Gitu. Nah, ini dan saya berharap ya forum seperti ini, saya hadir ke sini adalah bagian untuk kemudian membangkitkan kesadaran bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nurul Gufron. Berbicara dengan orang seperti Pak Nurul Gufron dengan kewenangan yang dimilikinya, itu menyadarkan kita bahwa ada banyak yang harus kita lakukan ternyata. Dan saya menunggu kehadiran Pak Gufron kesini lagi nantinya untuk itu. Yap, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Kali lagi ini bagian dari tanggung jawab kita. Generasi saat ini setidak-tidaknya, walaupun kita tak mampu menghadirkan Indonesia bebas korupsi saat ini, tapi setidak-tidaknya kesadaran itu menjadi terngiang bagi semuanya untuk kemudian melahirkan generasi yang akan datang bebas dari korupsi gitu. Luar biasa. Pemirsa, Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Saya selalu menyukai berbicara dengan beliau karena tidak seperti biasanya beberapa pejabat yang lain, tidak hanya di KPK maksud saya. Beliau bersedia untuk menyampaikan informasi yang layak kita dapatkan sebagai pemilik otoritas atau pemilik negeri ini. Dan Pak Gufron berkali-kali di ruang publik itu menunjukkan kepada kita ada banyak hal. Oh, hampir saya lupa Pak Gufron. Bagaimana urusan yang agak ribut-ribut di KPK hari ini? Tertangani dengan baik ya? Ya, saya berharap bisa segera terselesaikan. Tentu itu butuh komunikasi antar lembaga ya. Dan saat ini di internal KPK, Dewas sudah melakukan proses pemeriksaan. Ya, saya berharap itu adalah bagian dari proses penyelesaian itu sendiri. Tapi Pak Jenderal Endar itu belum bisa masuk ke bekerja di KPK seperti biasanya? Sementara yang bersangkutan karena memang sudah SK dikembalikan, maka yang bersangkutan tentu saat ini sudah tidak beraktivitas sebagai dirlidik di KPK. Saya berharap masalah ini segera selesai Mas ya. Karena apapun namanya kita membutuhkan KPK. Kita membutuhkan Polri dan kita membutuhkan semua pihak yang mendapatkan otoritas dari negara. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita. Tanpa terasa 1 jam kita berbicara soal ini. Banyak sekali yang kita pelajari. Bahwa kemudian ternyata ini terus kita bicarakan. Sudah lama kita bicarakan. Ya mau apa lagi? Ini realitasnya. Tetapi kalau kita tidak membicarakannya, saya khawatirnya kita akan semakin beranggapan bahwa ini sesuatu yang wajar. Tidak menyenangkan sebagai sebuah bangsa. Pak Gufron tadi sudah mengatakan kalau kita tidak segera menanganinya, bukan Indonesia masa depan yang kita tawarkan kepada anak cucu kita, tapi sebuah kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.